Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udi Saputra, BP 1910841020. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen penguji, yakni Bapak Turhandus Hendy Kuswara, SIP, MSOC, SC. Selanjutnya yaitu Bapak Turhandus Yusrizal, MSI, yang sudah ikhlas membimbing saya sampai ke tahap ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, yakni Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP, MPA. Selanjutnya yaitu Bapak Malse Yuli Vesta, SOS, MAP, dan Ibu Musdarini, SIP, MPA, yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19 oleh pemerintah Desa Ujung Tanjung. Ini studi Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Sengingi. Baiklah, yang pertama itu ada bab 1, yakni pendahuluan, yang mana pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama itu ada latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana memberikan hak otonomi kepada desa untuk membentuk kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Yang mana kewenangan tersebut meliputi dari bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan ke masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Yang mana melalui kewenangan desa tersebut dapat diharapkan desa dapat diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dan dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Yang selanjutnya itu ada fenomena penelitian. Sama-sama kita ketahui pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya coronavirus, yakni COVID-19, yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, yakni di Cina. Virus tersebut menyebar sangat cepat hingga seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, hingga pada tahun 2022. Meskipun telah ditemukan vaksin untuk mencegah penyebarannya, akan tetapi belum diketahui kapan segala hal akan kembali normal. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau menunjukkan bahwasanya adanya penurunan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Ujung Tanjung pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, yang mana diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, lemahnya perkembangan pembangunan, dan lemahnya perkembangan ekonomi di Desa Ujung Tanjung. Maka dari itu turunlah secara drastis pemberdayaan masyarakat di Desa Ujung Tanjung, dan sampai saat ini pemberdayaan masyarakat di Desa Ujung Tanjung belum mengalami peningkatan. Perjalanan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena strategi dan pemulihan ekonomi yang belum sesuai, sehingga dapat menyebabkan tidak adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki kelemahan kurangnya komitmen masyarakat karena kekurangan pemahaman. Terjadinya perubahan mendadak pola masyarakat, yakni meliputi kebudayaan, sosial, ekonomi, dan kondisi geografis, karena diakibatkan oleh kurangnya sumber dana dari luar. Dan selanjutnya itu ada rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini ingin melihat bagaimana implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Desa Ujung Tanjung. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Ujung Tanjung di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis, yang mana yang pertama itu ada manfaat teoritis, yakni digunakan sebagai referensi untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Ujung Tanjung dalam proses kerja selama pandemi COVID-19.
dan diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan serta wawasan penelitian mengenai masalah implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Desa Ujung Tanjung. Selanjutnya itu ada manfaat praktis, yakni dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya untuk pemerintah Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Sengi. Dan bagi masyarakat, yakni peneliti harapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Desa Ujung Tanjung. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yang mana terdiri dari studi penelitian yang relevan, teori, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. Biasanya itu ada studi penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada penelitian Dita Aprilia dan Dwi Armiati Susilo, yang mana dengan judul pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya itu ada penelitian Sisi Diana dan DKK, yakni dengan judul analisis penggunaan dana desa sebelum dan selama pandemi COVID-19. Studi kasus pada Desa Koto 2, Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Yang terakhir itu penelitian Nia Ramadhani dengan judul implementasi kebijakan dana desa di Nagari Taruang, Kecamatan Konsolasi, Kabupaten Solok. Selanjutnya itu ada teori, yang mana di sini peneliti menggunakan teori implementer, yakni teori kebijakan publik, ini teori Van Meter Van Horn, yang mana teori Van Meter Van Horn ini memiliki 6 variabel. Yang pertama yaitu ada standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, hubungan antar organisasi, disposisi implementer, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Baiklah, selanjutnya itu skema pemikiran, yang mana skema pemikiran ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana selanjutnya itu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2020 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya itu ada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Selanjutnya itu ada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang cara pembagian dan rencana desa. Selanjutnya itu ada implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Benai, Kabupaten Kota Sengi, yang mana merujuk kepada teori Van Meter Van Horn, yakni yang memiliki 6 variabel, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi, disposisi implementer, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya itu definisi konsep. Yang pertama itu implementasi merupakan salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik yang sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik. Selanjutnya itu ada desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pelanggaran pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu ada dana desa. Dana desa itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dan itu ada pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan agar tatanan tersebut menjadi mampu berkembang secara mandiri. Selanjutnya itu ada pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Terakhir itu ada COVID-19, yakni merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh terhadap manusia secara cepat, yang mana angka kasus penyebaran ini tidak lagi secara nasional, akan tetapi secara global. Selanjutnya itu ada definisi operasional.
Nah, yang mana definisi operasional ini memiliki 3 variabel, yaitu memiliki 3 bagian, yaitu variabel, indikator, dan pengukuran. Yang pertama itu adanya standar dan sasaran kebijakan. Indikatornya itu jelas dan terukur. Pengukurannya itu bagaimana pemahaman implementer terhadap tujuan dan standar kebijakan. Yang kedua itu ada keadilan. Pengukurannya itu bagaimana kesesuaian pembelakuan aturan yang sama kepada setiap masyarakat atau kelompok sasaran, yaitu masyarakat Desa Ujung Tanjung. Kedua itu ada sumber daya. Indikatornya itu sumber daya manusia. Pengukurannya itu bagaimana kesesuaian jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki dengan jumlah implementer yang dibutuhkan pemerintah desa. Selanjutnya itu ada sumber daya manusia, sumber daya non manusia. Pengukuran itu bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada karakteristik agen pelaksana. Indikator itu struktur birokrasi, yang mana pengukurannya struktur birokrasi yang tidak kompleks dan rentang kendali, yang tidak terlalu panjang sehingga mendukung kebijakan dana desa. Yang kedua itu norma-norma. Adanya komitmen semua unsur untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Yang ketiga itu hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang mana pengukuran yakni sejauh mana hubungan antar organisasi setiap unit terjalin dalam rangka mendukung kebijakan penggunaan dana desa. Selanjutnya itu hubungan antar organisasi pelaksana, yang mana indikatornya komunikasi dan koordinasi, yang mana pengukurannya itu komunikasi antar implementer kebijakan, prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19 di Desa Ujung Tanjung secara internal dan eksternal. Selanjutnya itu koordinasi, yang mana pengukurannya itu bagaimana koordinasi antar implementer kebijakan penggunaan dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19 di Desa Ujung Tanjung. Selanjutnya itu disposisi implementer. Indikatornya itu respon implementer kebijakan terhadap kebijakan, yang mana pengukurannya itu respon dari pemerintah Desa Ujung Tanjung dalam upaya penanganan COVID-19 di desa melalui kebijakan dana desa, apakah menerima dan berkomitmen dalam mensukseskan kebijakan. Yang kedua itu ada kognisi, yang mana pengukuran itu bagaimana pemahaman pemerintah Desa Ujung Tanjung terhadap standar dan sasaran dari kebijakan dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang ketiga itu ada intensitas implementer, yang mana pengukuran itu bagaimana kecenderungan pelaksana atau pemerintah Desa Ujung Tanjung dalam implementasi kebijakan dan desa dalam penanganan COVID-19. Yang terakhir itu ada kondisi lingkungan, yang mana indikator itu kondisi lingkungan ekonomi. Ini pengukurannya bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di Desa Ujung Tanjung. Selanjutnya itu kondisi lingkungan sosial. Pengukurannya itu bagaimana partisipasi dan opini masyarakat terhadap kebijakan dana desa untuk penanganan COVID-19, apakah mendukung atau menolak. Yang ketiga itu ada kondisi atau lingkungan politik, yang mana pengukuran itu dukungan elit politik terhadap implementasi kebijakan dana desa untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya ada bab 3, ini metode penelitian, yang mana peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya itu pemilihan informan, yaitu menggunakan purposive sampling. Selanjutnya itu peran penelitian, peran penelitian itu instrumen utama. Selanjutnya ada proses penelitian, yang mana proses penelitian itu yang pertama mencari fenomena, mencari informasi awal, perumusan, dan observasi awal. Selanjutnya itu ada unit analisis, yakni kelompok, yaitu pemerintah Desa Ujung Tanjung. Selanjutnya teknik analisis data, yakni menggunakan reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan, dan atau verifikasi. Selanjutnya, yang terakhir itu ada teknik kehabisan data, yakni menggunakan triangulasi sumber.
Baiklah, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.